materi yang saya sampaikan dalam beberapa waktu ini, saya lihat memang cukup berat ya. Tapi satu tujuan saya yang saya percaya menjadi tujuan Tuhan juga, agar kita menjadi orang percaya yang cerdas, orang percaya yang mengenal Tuhan dengan benar, bukan hanya kata orang. Nah, hari ini ada judul 2 fakta kehidupan manusia di dunia. Tentunya di sini berbicara kehidupan orang percaya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saudara pasti tahu fakta kehidupan. Artinya, apa secara realita yang saudara alami di dunia ini, semua orang memahaminya. Tapi hari ini saya mau kita sebagai orang percaya atau orang yang mengenal Tuhan mengerti lebih baik lagi. Karena saudara, segala sesuatu di dalam hidup ini ya, Tuhan mau kita mengerti apa yang terjadi menurut cara berpikir Tuhan. Masih ingat kita orang percaya apa yang kita miliki? Yesus, bukan? Yesus ada di mana? Yesus ada di mana? Hati. Siapa Yesus? Apa yang ada di hati? Ada foto Yesus? Ada salib Yesus? Apa? Pikiran dan perasaannya. Mindset. Pola pikir orang percaya, ya. Di dalam kehidupannya harus memiliki, menggunakan. Karena kalau kata memiliki berat sekali ya. Sebab saya kemarin dengar ada satu pembahasan, selalu ada khotbah, selalu ada pengajaran, milikilah karakter Kristus, betul nggak? Nah, saudara yang suka baca Alkitab, ya di sini ada anak ikat ini, harus baca Alkitab. Apakah pernah tertulis bahwa kita orang percaya harus, perhatikan baik-baik, memiliki karakter Kristus? Jangan buru-buru bilang iya, baca dulu ada apa tidak. Contoh sederhana, ya. Saya kawan baik dengan Ibu Sunilingga, ya, sama-sama pendoa ya Bu ya. Pendoa sehari 1 malam. Bisa nggak saya memiliki karakter Ibu? Atau sebaliknya, bisa nggak? Tidak bisa. Jadi kadang-kadang kita membaca Alkitab lalu mengajar orang tanpa menyadari di Alkitab tidak ada, lalu tanpa menyadari makna sebenarnya dari Alkitab. Tidak pernah. Saudara browsing saja, paling gampang sekarang kan. Nah, ada nggak kalimat milikilah karakter Kristus? Pertama, Anda tidak bisa memiliki. Anda adalah milik Kristus, setuju? Kedua, silakan coba memiliki karakter. Ya bukan? Karakter itu milik pribadi, ya. Nah, yang benar yang tadi saya sebutkan di awal, ya. Paulus mengajarkan dalam kehidupanmu bersama apa? Gunakanlah pikiran dan perasaan Kristus. Itu lebih enak, ya. Dalam kehidupan saudara dan saya, ya, bukan ayatnya bukan di sini, ya. Dalam kehidupan kita bersama-sama, saya dalam menghadapi orang lain, menghadapi orang percaya, pasti kita akan menemukan senang dan duka. Ya, Pak ya? Di dalam keluarga saja, ya, kita harus fakta kehidupan kita harus jelas, ya. Sebagai anak muda, ya, sebagai orang tua, saudara akan menghadapi orang-orang yang bisa menyenangkan saudara, menyusahkan saudara, ya Pak ya. Tapi bagaimana saudara menghadapinya? Jelas, Paulus katakan dalam hidupmu bersama, gunakanlah. Ya, Paulus selalu menggunakan kata gunakan seperti menggunakan baju, ya, artinya sesuatu yang dipakai, ya, bukan dimiliki. Dengar baik. Saudara bisa menggunakan pikiran perasaan Kristus, artinya cara berpikirnya. Kalau orang lain menyakiti saya, apa yang harus saya lakukan? Bisa menggunakan pikiranku? Bisa. Tapi Paulus bilang, adalah lebih baik menggunakan pikiran dan perasaan Kristus. Dan dia jelaskan, Kristus sebagai Tuhan tidak pernah dalam pikirannya, ya, mempertahankan ketuhanannya. Hebatnya. Tetapi kita orang percaya selalu mau mempertahankan diri kita. Apalagi ada yang mengatakan kita sudah setara dengan Tuhan. Kita sudah sama dengan Tuhan. Hebat sekali orang itu ya. Dan hari ini supaya kita mengerti bahwa dalam kehidupan ini tidak ada jalan lain sebagai kita orang percaya. Sebagaimana nasihat Paulus, kita berusaha menggunakan pikiran dan perasaan Kristus. Di mana dalam konteks ayat itu berbicara dia begitu setia. Dia begitu merendahkan diri, ya bukan?
ya bahkan sampai mati. Saudara tidak perlu sampai mati, tetapi berbicara tentang kesetiaan saudara terhadap pikiran dan perasaan Kristus. Nah, melalui firman, kita sebagai orang percaya dapat memahami fakta dari kehidupan. Kenapa? Karena firman menurut penulis kitab Ibrani atau surat Ibrani berbunyi demikian. Sebab firman Tuhan hidup dan kuat. Hebat ya? Hidup dan kuat. Apa maksudnya hidup dan kuat? Di sini saya jelaskan. Maksudnya adalah ya, firman itu sebagai kuasa ilahi. Itu hidup. Itu ada nyata dalam kehidupan saudara. Kalau saudara mempercayainya dan aktif. Artinya, kalau saudara menggunakan firman Tuhan dalam kehidupan saudara, maka dia akan bekerja seperti ini. Dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Artinya dia bisa membelah ya ke berbagai bagian, ya bukan? Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan apa? Jiwa dan roh. Kita aja susah misahin jiwa sama roh, ya bukan? Ya, sendi-sendi dan sumsum maksudnya begitu tajam, begitu kuat, ya. Ia sanggup membedakan. Nah, saya senang kata membedakan ini, bahasa aslinya kritikos, artinya mengkritisi, ya, memahami serta mengadili, menilai dengan tepat. Apa yang dia nilai dengan tepat? Pertimbangan, maksudnya tujuan hidup saudara. Apa rencana hidup saudara? Dia tahu. Ya, lalu dengan apa? Pikiran. Ya, pikiran ini berarti apa yang kita pikirkan. Nah, hari ini fakta hidup saudara dan saya, saudara punya tujuan nggak dalam hidup? Ya apa ya? Pasti jangka pendek, jangka panjang. Ada gagasan, ada ide, ya bukan? Luar biasa ini. Ya, STTIKAT ini sekarang sudah studi banding ke luar negeri. Waktu saya pertama mengajar sana tidak ada itu ya. Tapi luar biasa kalian bisa lihat luar negeri. Ya. Apa tujuan? Apa gagasan, ide dalam hidup saudara? Saudara tahu? Firman tahu itu. Ya. Tidak ada yang bisa bersembunyi dari firman Tuhan, ya bukan? Itulah sebabnya penting saudara membaca firman. Bukan hanya saudara mau tahu isinya. Saudara mau tahu apa kata firman tentang diri saya. Yakobus mengatakan pada saat orang melihat firman, dia seperti melihat apa? Cermin, ya bukan? Iya. Kita kalau berkaca lama sekali, ya bukan? Apalagi jerawatnya banyak kan? Iya. Tapi bagaimana dengan Alkitab? Ya, banyak orang bilang baca Alkitab kok ngantuk ya. Iya, memang baca Alkitab ngantuk saudara kalau saudara tidak paham. Ya. Tapi hari ini dengan ayat yang sederhana, kalau saudara mau tahu bagaimana firman Tuhan bisa menilai hidup saudara, bacalah firman Tuhan. Memang tidak semudah yang saya katakan, tapi kalau saudara mau tahu lebih jauh, kita selalu ada Bible study. Nah, intinya dikatakan di sana ya, dia bisa menilai tujuan hati kita, apa yang kita pikirkan di dalam hati kita. Saudara, dalam bahasa aslinya pikiran dan hati itu bergantian digunakannya ya. Sehingga saudara dikasih Tuhan, saudara harus percaya bahwa dengan firman ini kita mengerti apa sebetulnya yang kita hadapi. Sehebat-sehebatnya saudara, saudara bukan orang yang paling hebat. Setuju gak? Iya. Kata bahasa sononya bilang, di atas langit masih ada langit. Artinya tidak ada yang lebih hebat ya. Suatu saat, kalau saudara kenal seorang saintis ilmuwan bernama Albert Einstein, ada yang tahu itu? Ya, mungkin dari mana itu? Dari Toba bu mungkin. Ya, Albert Einstein. Ya, saudara kenal dan dunia mengenal dia adalah orang yang jenius, bahkan terjenius. Dan satu waktu dari tempat bekerja dia ingin pulang dan dia selalu setiap hari menggunakan kereta, saudara kasih Tuhan. Dan satu waktu dia tiba mau pulang di tempat atau di depan gerbang pemeriksaan karcis peron. Dia rogo-rogo kantongnya, mantelnya, dia bingung, nggak ketemu karcis. Akhirnya petugasnya tanya, nggak ketemu pak? Iya nggak ketemu, kenapa? Ya sudah bapak masuk aja, bapak kami kenal. Karena setiap hari bapak bolak-balik naik kereta. Lalu Einstein bilang begini, kamu enak bicaranya, tapi bagaimana saya keluar nanti di stasiun sana katanya. Saudara, ceritanya sederhana, tetapi
Orang yang bisa memikirkan atom tidak bisa memikirkan bagaimana dia keluar stasiun. Artinya di dalam kehidupan ini tidak pandang saudara hebat, saudara pintar, saudara bodoh, masalah pasti ada, ya bukan? Dan bagaimana saudara menghadapinya, saudaralah yang menentukan. Dan hari ini kita lihat fakta kehidupan menurut firman Tuhan. Kita sudah setuju firman Tuhan bisa membedah fakta kehidupan itu. Nah, saya hanya ambil tulisan dari Yakobus, atau yang lebih keren namanya James. Mari kita lihat. Di dalam Yakobus 1 ayat 13-14, saudara pasti hafal ayat ini, sudah sering baca. Tapi mari kita bedah sedikit, ya. Dikatakan di sana, apabila seorang dicobai. Judulnya saya tulis begini, fakta kehidupan yang pertama. Kita ada dua kan, ya. Masalah dan kerugian. Kita sudah bahas beberapa minggu yang lalu. Mana lebih dulu, solusi atau masalah? Mana lebih dulu, manusia atau Tuhan? Ya Tuhan. Manusia sumber masalah, Tuhan sumber solusi. Nah, cara berpikir dunia selalu mengatakan masalah dulu, nggak selesai. Saudara harus tahu solusi sudah ada. Sehingga pada saat saudara hidup, saudara pasti ketemu masalah, tapi saudara tidak cari solusi. Saudara tahu bahwa dia ada bersamaku. Siapa? Yesus. Yaitu apa? Pikiran dan perasaannya. Yang digunakan Salomo sebagai apa? Hikmat. Saya senang itu waktu Yesus berdiri di depan rumah ibadah orang Yahudi, lalu dia katakan, yang berdiri di sini lebih besar daripada Salomo. Pasti mereka bingung, karena tidak ada pernah orang yang berhikmat di Yerusalem seperti Salomo. Lalu tiba-tiba ada orang seperti ini, anak tukang kayu, bilang dia lebih hebat dari Salomo. Karena apa? Dialah hikmat itu. Dan saudara sebagai orang Kristen, saudara mengakui bahwa Kristus ada di dalam hidupku. Saya orang percaya, saudara orang Kristen. Bahkan saudara katakan saya rajin berdoa, saya rajin ke gereja. Tapi begitu ada masalah, saudara berusaha mencari solusi. Dan solusi pertama yang saudara gunakan adalah solusi cara manusia. Masih ingat Adam dan Hawa? Coba kita lihat, ya. Adam dan Hawa membuat permasalahan di dalam Kejadian. Ya, kalau saudara lihat dalam Kejadian, pada saat mereka berbicara dengan ular, ya, lalu saya ingin membaca ayatnya yang ke-7. Maka terbukalah mata mereka berdua. Apakah tadinya merem? Tidak, ya. Dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu apa solusinya? Mereka menyemat daun pohon ara, dibuat apa? Cawat. Mungkin kalau masa ini dibuat seperti ini pampers natural, ya. Habis pohon semua, ya bukan? Daun-daun habis semua dipakai. Apakah solusi ini menyelesaikan masalah? Ya. Apakah selamanya? Tidak. Ada yang mau coba? Jangan. Dan saudara tahu, waktu Yesus datang, waktu Tuhan datang, karena Yesus sudah ada pada saat itu, ya, ada yang tahu. Siapa dia? Terang. Nah, lalu Tuhan setelah berkata, Tuhan ganti apa? Dengan apa? Kulit. Mana yang lebih tahan lama? Dan saudara tahu, kulit binatang itu berbicara dari apa? Yesus. Ya. Jadi, solusi yang permanen siapa? Yesus. Bukan cara hidup manusia. Nah, disinilah kembali saya harus kembali ke cerita itu supaya saudara paham. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Tuhan. Ya, mungkin ada yang masih berdoa, saya rasa sudah tidak ada. Tuhan, kenapa cobaan ini lebih besar atau lebih berat? Begitu kan? Tidak pernah Tuhan memberi pencobaan. Ya, apa katanya? Sebab Tuhan tidak dapat dicobai. Ini gaya bahasanya luar biasa, ya, gaya bahasa filsafat. Sebab Tuhan tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ya, kembali lagi bahwa masalah yang kita hadapi atau dibilang pencobaan itu pasti ada dalam fakta kehidupan kita. Dan satu hal yang saudara harus ingat, bukan ide, bukan inisiatif Tuhan,
Sebab ada yang berkata, mungkin Tuhan kasih pencobaan ini supaya saya lebih rajin. Begitu, ada yang pernah bilang? Saya masih dengar. Serius, saya masih dengar pengakuan itu. Ya, dan saya harap, janganlah. Mari kita perbaiki cara berpikir kita tentang Tuhan. Ingat, firman adalah pedang bermata dua. Dia bisa membelah mana pikiran saudara, mana hati saudara. Katanya tadi, ya bukan? Sehingga kalau kita tidak hati-hati dalam pemikiran kita, seolah-olah ada masalah. Orang Kristen itu baik sekali cara berpikirnya, hebat sekali, ya. Ya, lalu dia bilang, ini pasti Tuhan kasih supaya saya lebih rajin ke gereja, begitu kan? Tidak ada cara yang lebih baik Tuhan berikan? Tidak, saudara. Memang gaya berpikir atau cara berpikir orang-orang di perjanjian lama sesuai dengan hukum Taurat memang sebab akibat. Paham? Karena hukum Taurat menentukan kalau mereka melakukan sesuai perintah Tuhan diberkati. Kalau mereka tidak lakukan kena kutuk. Itu konsep berpikir mereka. Apakah saudara masih hidup di situ? Jangan. Saudara sudah hidup di dalam anugerah Tuhan, sehingga saudara tahu bahwa kalaupun ada masalah dalam hidupmu, Yakobus dengan jelas mengatakan, tiap-tiap orang dicobai oleh apa? Keinginan sendiri. Kita kembali lagi kepada kitab Kejadian. Saudara tahu itu keinginan siapa? Hawa. Apakah Tuhan menaruh pohon pengetahuan baik dan jahat untuk mencobai manusia? Karena dulu ada yang bilang, Tuhan taruh itu untuk menguji, bukan mencobai. Kata mencobai salah, Pak. Menguji, podoae. Orang suka beda-bedain. Menguji itu begini, aduh. Bahasa aslinya itu sama. Pak, tapi tujuannya baik. Tujuannya baik, orangnya berdosa, gimana sih? Bagaimana? Apakah Tuhan taruh pohon itu untuk mengetes manusia, manut nurut nggak sama Tuhan? Sedih sekali. Tuhan tahu nggak dia pasti melanggar? Tahu. Lah ngapain dia cobain? Tidak. Kalau saudara baca baik-baik, oke, kita baca lagi Kejadian. Kembali kepada Kejadian. Ya, kalau kita lihat dalam Kejadian 2 kalau tidak salah, ayatnya yang ke-15. Tuhan mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Tuhan ambil manusia ya dari lingkungan Tuhan. Kita sudah nggak usah pikirin itu di mana, tapi mereka berhubungan dengan Tuhan itu di dalam dimensi yang luar biasa, ya, dimensi supranatural. Lalu Tuhan taruh di tengah mana? Taman Eden, ya, di sana dikatakan, ya. Untuk apa? Untuk mengusahakan dan lalu dia iseng tanam. Ini ada pohon untuk diusahakan dan di mana? Dipelihara. Ya, jadi pohon pengetahuan baik dan jahat itu untuk menguji atau untuk dipelihara. Mari kita baca lanjut. Lalu Tuhan memberikan perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Enak ya? Tidak ada dibilang katanya makan 3 kali sehari, tidak, bebas. Ya. Tetapi pohon pengetahuan, jelas pohon pengetahuan ya, bukan durian ya, tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan apa? Buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saudara, kalau Tuhan mencobai, nggak akan bilang hal seperti ini, ya bukan? Jadi tujuan Tuhan mengatakan jangan dimakan, karena apa? Karena dia tidak mau manusia ini apa? Mati. Mati apanya? Mati rohani. Mati hubungannya dengan Tuhan. Ya. Kita bisa lihat, jadi hari ini sebetulnya semua permasalahan hidup itu mulai dari sini. Tuhan tidak mencobai, Tuhan menaruh, ini pelajaran lama sekali. Tuhan menaruh pohon ini, ya, supaya manusia mengerti ada yang baik, ada yang jahat. Tapi bukan saat itu. Tapi sejarah tidak bisa diulangi. Ya, dan akibatnya mari kita lihat. Dalam Kejadian 3, kalau kita lihat dalam Kejadian 3, persis Yakobus bilang tadi, ya. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu apa? Baik untuk dimakan. Jadi siapa yang mencobai, siapa yang dicobai. Lucu ya.
Ini Tuhan mencobai manusia atau manusia mencobai dirinya? Manusia mencobai dirinya, bukan Tuhan. Jadi hati-hati, karena konsep ini kalau tidak dikoreksi saat ini, kembali lagi orang selalu bilang, duh terima kasih, ternyata pencobaan itu baik untuk hidupku. Hah? Terima kasih engkau berikan pencobaan. Hah? Mau dikasih lagi? Tidak, saudara. Ya, dikatakan di sana. Ya. Tetapi Tuhan mengetahui pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Jelas mereka terbuka. Jelas mereka menjadi Tuhan. Apa? Mereka menjadi Tuhan. Tahu yang baik dan yang jahat. Tetapi mereka belum mampu membawa atau menggunakan yang baik dan yang jahat. Saya beri contoh yang sederhana. Kalau saudara Adam dan Hawa pada saat itu tubuhnya besar, dewasa. Tapi kira-kira pengetahuannya seperti anak SD atau SMP? Belum tahu apa-apa loh. Halo? Jujur kita logika aja. Kalau saudara punya anak 1 tahun atau 2 tahun, lalu saudara ajarkan yang baik dan jahat, kira-kira ngerti nggak? Nah, paham sederhana. Kenapa Tuhan larang? Ya bukan? Iya, coba-coba aja, jangan dicoba di rumah. Kasih ke anak kecil, pisau ini buat potong kue ya, jangan potong tangan. Kalau potong tangan, putus tanganmu. Dia potong tangannya. Itulah kejadian dengan Adam dan Hawa. Tuhan tidak mau mereka menggunakan itu. Apakah Tuhan sengaja? Tidak. Saudara yang kasih Tuhan, mari kembali lagi. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka apa? Telanjang. Pada saat itu mereka tahu mereka butuh sesuatu. Apa? Pakaian. Mulai dari cerita itu berkembanglah pabrik tekstil dan fashion. Loh iya. Kalau orang sekarang tidak tahu telanjang, lakukah pabrik itu? Tidak. Maka di sini berlalu lalang orang telanjang, begitu kan? Saudara susah mikirnya karena suruh pakai baju. Inilah konsep berpikir manusia dalam apa? Kekurangan. Jadi dosa membuat Anda kekurangan. Kekurangan membuat Anda menginginkan sesuatu. Kalau saudara tidak hati-hati, keinginan saudara akan mencobai saudara. Itu maksud Om Yakobus tadi. Ya, jelas sekali. Ya, mari kita lanjut supaya kita tidak terbawa ke kitab Kejadian. Kembali lagi ke Yakobus 1 ayat 13 sampai 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh apa? Keinginannya sendiri. Ya diseret, ia dipikat. Pak, apa enggak boleh kita menginginkan sesuatu dalam hidup ini? Boleh-boleh saja. Tapi Anda harus tahu apa akibatnya. Mari kita lihat terus. Ya, dikatakan di sana, dipikat, diseret olehnya, dan apabila keinginan itu telah dibuai, artinya sudah berhasil, ya bukan? Saya ingin sesuatu nih, saya belum pernah atau belum punya handphone iPhone, misalnya begitu kan? Saya berusaha karena menarik sekali, iya bukan? Fasilitasnya luar biasa, walaupun kita nggak pakai ya, fasilitasnya luar biasa. Waduh, uangnya kurang, lalu dibilang ada kredit di sana, kita beli. Begitu berhasil, senang sekali. Begitu tidak bisa bayar, barang disita. Bagaimana? Siapa yang mencobai diri saudara? Tuhan? Diri sendiri. Ini satu contoh yang sederhana. Ya, makanya Paulus selalu mengajarkan, hiduplah berpadanan dengan apa yang engkau miliki. Kembali lagi, dikatakan di sana, ya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, artinya sudah berhasil. Ia melahirkan apa? Pelanggaran. Dosa itu pelanggaran. Pada saat kita melakukan sesuatu berdasarkan keinginan kita yang tanpa kita sadari, itu akan menghasilkan sesuatu yang menyusahkan hidup kita. Fakta kehidupan manusia nomor satu apa? Masalah dan kerugian. Ya apa ya? Nggak bisa saudara salahkan. Saudara berusaha, kami pengusaha tahu bahwa itu spekulasi, ya bukan? Tapi katanya spekulasi dengan perhitungan, apapun lah. Kayak saya bilang, kalau saya yang bilang, spekulasi dengan anugerah. Ya, kenapa? Nanti kita lihat. Dikatakan di sini, ya, ia melahirkan pelanggaran, sadar atau
Tidak. Pada saat saudara ada di dalam dosa, bisakah saudara sadar? Bisa. Bisakah tidak sadar? Bisa. Tetapi dikatakan di sana, dan apabila dosa itu sudah matang, ini kayak makanan aja ya, sudah matang, ia melahirkan apa? Maut. Akhirnya maut itu tidak harus selalu kematian. Maut itu segala sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup saudara. Ya apa ya? Iya bukan. Saya sampai tidak habis pikir, ada orang ya katanya sih berjudi. Saya tahu dia orang yang cukup berada, tapi 10 tahun kemudian saya ketemu, dia sudah tidak punya apa-apa. Hanya karena apa? Judi. Bingung juga ya. Orang Kristen pula. Mungkin dia nggak baca ayat ini. Saudara yang kasih Tuhan, pada saat segala sesuatu yang saudara inginkan dalam hidupmu mengakibatkan satu masalah yang besar atau kerugian yang besar, bahkan kegagalan, saudara harus paham, itu fakta kehidupan. Dan itu pilihan saudara. Ya. Nah, perhatikan di sini, ya. Masalah dan kerugian ini terjadi dan diawali oleh apa? Keinginan manusia. Nah, di dalam kalimat selanjutnya, dalam ayat 17, ya, kalau kita terus di sini, fakta kehidupan manusia yang kedua yaitu apa? Solusi dan keberuntungan. Mari kita baca. Setiap pemberian yang baik, apa itu? Pemberian yang ilahi, artinya pemberian yang dari Tuhan lah. Saya tulisannya juga, bisa juga itu tindakan manusia. Segini banyak orang berdoa, Tuhan, tolong Tuhan, saya nggak ada duit, berkati saya. Habis itu dia cek saldo ATM-nya. Dan kadang-kadang kaget ada orang transfer, begitu kan? Puji Tuhan, Tuhan transfer, bukan orang lain, saudara. Paham? Tapi itu memang hal yang supranatural, tapi nyata, paham? Ya. Dan disinilah Yakobus menyatakan setiap pemberian yang baik, bahasa aslinya dosis, lucu juga. Pemberian sesuatu yang ilahi atau tindakan manusia yang baik bermanfaat, dan setiap anugerah yang sempurna atau pemberian sesuatu yang lengkap datangnya dari atas. Intinya secara sederhana, luar biasa orang percaya ini. Mereka menginginkan sesuatu, ada akibatnya tadi, masalah dan kerugian. Tetapi Tuhan luar biasa. Dia selalu memberikan yang baik. Kalau tadi keinginan manusia, ini keinginan siapa? Tuhan. Jadi inilah dua fakta hidup saudara kalau sederhana. Ini yang kita hadapi. Ya. Makanya di dalam kehidupan saudara selalu ada cerita, ada sedih, ada susah, ya. Dalam sakit, dalam sehat. Ini kayak berkat nikah aja gitu ya. Kehidupan kita memang begitu kan? Ada senang, ada kesusahan. Itulah fakta kehidupan. Tetapi hari ini saya harap kita paham bahwa apa yang tidak baik, kalau saudara perhatikan, itu umumnya adalah hasil dari keinginan kita masing-masing. Tapi apa yang baik, itu pasti datangnya dari siapa? Tuhan. Nah, mari kita lihat. Di sana dikatakan, datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Dia menggunakan bahasa di sini terang. Karena kata terang di sini berbicara terang yang ada dalam dunia ini, matahari, bintang, bulan. Kalau besok kita bangun tidak ada matahari, baik nggak? Tidak ada, ya bukan? Tapi kenapa saudara percaya besok masih ada matahari? Di sini siapa yang nggak percaya? Pasti percaya kan? Kenapa? Inilah cara berpikir Yakobus dalam menjelaskannya, bahwa dia bilang yang Tuhan berikan di dalam kehidupan manusia, ya, dia menggunakan cakrawala atau matahari, bulan atau terang, itu nggak pernah berhenti, ya nggak? Gini. Kita orang Kristen misalnya 100 orang berdosa, berhenti nggak matahari? Enggak. Makanya lagunya apa tuh? Besar setiamu, ya bukan? Setiap pagi, setiap hari. Artinya dalam hidup ini ada pilihan manusia yang mungkin membuat saudara bermasalah, tapi ada pilihan Tuhan yang rutin setiap hari baru bagi saudara dan saya. Ya bukan?
Sehingga saudara bisa mengatakan, sungguh besar setiamu Tuhan. Iya bukan? Disinilah dua fakta kehidupan ini. Ya, kita mempunyai yang ini sekarang dikatakan, datangnya dari atas, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Dia menggunakan ini cakrawala. Pernah nggak ketuker besok pagi yang keluar bulan? Gimana? Tiba-tiba ada bulan. Enggak kan? Iya, nggak ada. Atau malam-malam keluar matahari, nggak ada kan? Dan saudara percaya itu dengan baik. Apakah saudara percaya ada sesuatu yang bahkan selalu baik yang Tuhan berikan dalam hidupmu setiap hari? Amin. Dan itulah fakta kehidupan. Tergantung saudara, saudara mau fokus yang mana. Tergantung saudara, saudara mau prioritaskan yang mana. Tapi hari ini kita paham, segala sesuatu yang baik pasti keinginan Tuhan untuk orang percaya. Jadi jelas sekali dua fakta ini saudara, secara sederhana pagi, siang hari atau sore hari ini saya ingin kita mengerti bahwa inilah fakta kehidupan. Ada masalah, ada kerugian. Salomo pernah mengatakannya, tapi sayangnya Salomo mengakhiri dengan apa? Sia-sia. Ya bukan? Masih ingat pelajaran itu. Tapi hari ini kita paham bahwa bukan sia-sia kalau saudara mempercayai Tuhan ada di dalam kehidupan saudara. Saudara, masalah pasti ada. Untungnya solusi sudah ada terlebih dahulu. Siapa solusi itu? Yesus. Bagaimana Yesus bisa ada? Pikiran dan perasaannya. Bagaimana saudara menghadapi masalah? Setiap pilihan hidupmu pasti ada akibatnya. Ya apa ya? Tapi luar biasa, setiap pilihan Tuhan dalam hidupmu membuat saudara bersyukur. Apa ya? Kurang enak nggak jadi orang Kristen nih? Saya nggak cerita saudara berkat melimpah-limpah jatuh dari atas begitu, tidak. Ya, artinya cara berpikir saudara mengerti bahwa di dalam fakta kehidupan ini saudara mempunyai berkat yang Tuhan berikan secara rutin. Kata Yakobus, paling tidak terang. Iya kan? Walaupun sekarang agak mendung. Hari ini kita bersyukur bahwa Tuhan mau kita memiliki konsep berpikir daripada Kristus itu sendiri. Mari kita lihat selanjutnya. Mengenal dan memiliki pola pikir kerajaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi kita tahu dalam kehidupan ini ada masalah, ya bukan? Ada kegagalan. Kita juga sudah tahu itu sumbernya dari kita. Lalu kita nggak mau ngapa-ngapain, nggak bisa juga, ya bukan? Hidup itu pilihan. Saudara harus lakukan. Tapi asal saudara tahu ada akibatnya. Lalu saudara juga tahu lepas dari kebodohan, kecerobohan kita, Tuhan selalu setia memberikan terang, ya bukan? Bahkan Paulus menyatakan sederhana, ya pencobaan-pencobaan, masih ingat pembahasannya? Adalah pencobaan biasa. Pada saat kita dicobai, diberikan apa? Jalan keluar. Itu penting. Pelajaran solusi kita bukan dikeluarkan, diberikan jalan keluar agar kita sanggup menghadapinya. Jelas sekali. Dan di sini kita lihat bagaimana Yesus menjelaskan prioritas kehidupan saudara dan saya. Prioritas kecukupan versus kekurangan mengatasi kekhawatiran hidup. Saudara yang kasih Tuhan, tadi sudah saya jelaskan, sejak dosa masuk ke dalam dunia, kekhawatiran pertama adalah kebutuhan apa? Pakaian. Mau lihat lagi. Kejadian. Tolong balik ke Kejadian, Mino. Oke. Di Kejadian 3 kita lihat pada saat itu mereka butuh pakaian. Iya. Lalu Kejadian 3 ayat 17 kalau saudara lihat di sana, lalu firman-Nya kepada manusia itu 3:17, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Perhatikan kalimat ini. Maka terkutuklah siapa? Tanah, bumi jadi masalah, saudara. Kalau saudara bilang, kenapa Tuhan banyak gempa bumi? Apa engkau salah injek? Begitu kan? Ya gempa bumi kan bisa aja Tuhan salah injek jadi goyang begitu. Ada yang bilang Tuhan lagi marah. Kenapa? Tsunami. Apakah dia lagi berenang?
Ini konsep berpikir yang salah, saudara yang kasih Tuhan. Saudara tahu siapa yang mengutuki bumi? Baca ayat ini, mari kita lihat. Ya, dikatakan di sana, maka terkutuklah tanah karena siapa? Hari ini paham, kalau ada bencana alam, bukan Tuhan lagi sakit salah bantal bangun, lehernya begini jadi bumi miring begitu, enggak ada hubungan sama Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Bumi ini telah terkutuk akibat dosa, bukan akibat Tuhan. Ingat ya kuncinya, segala sesuatu yang baik datangnya dari Tuhan. Jadi jelas sekali kalau saudara baca dengan teliti, ya dikatakan di sana, ya terkutuklah tanah karena engkau. Lalu apa? Kalau tadi saya katakan tiba-tiba butuh pakaian, sekarang butuh makan. Sebelumnya nggak ada perlu butuh makan. Mereka disuruh apa? Mengusahakan dan memelihara. Di sini dikatakan di sana, iya. Maka terkutuklah tanah karena engkau dengan apa? Bersusah payah. Ya, dengan bersusah payah engkau akan mencari apa? Rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Udah susah, dia katakan semak duri dan rumput duri yang makin susah. Kalau di hidup ini ada masalah, iya, nyanyilah banyak perkara, karena memang banyak masalah. Ya bukan? Apakah masalah itu dari Tuhan? Tidak. Jadi jelas sekali sejak dosa manusia butuh pakaian. Sejak dosa manusia perlu berusaha untuk makan. Nah kembali kepada ayat kita. Apa yang Yesus katakan tadi. Karena itu aku berkata kepadamu. Tunggu dulu. Ini settingannya atau kondisinya. Sudah ada orang Kristen belum? Belum ada ya? Ini dia berbicara kepada orang Yahudi ya. Setuju nggak? Harus bacanya yang benar. Ya, ini kepada orang Yahudi. Saudara baca buat saudara boleh saja, tapi hati-hati ada perbedaannya. Ya, pada saat saudara membaca ini, saudara harus tahu, saudara sudah hidup dalam kerajaan Tuhan apa tidak? Sudah. Kerajaan Tuhan bukan hal makan, minum. Paulus bilang. Melainkan apa? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita yang dikerjakan apa? Ini harus paham ceritanya. Oke? Kalau sudah paham, kita baca. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu. Lihat ya. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum, jangan khawatir pula akan apa? Tubuhmu. Akan apa yang hendak kamu pakai, luar biasa. Yang dia suruh jangan khawatir akan apa? Hidup. Bukan jangan khawatir makanan. Banyak orang khawatir makanan. Makan apa sekarang? Makan apa hari ini? Makan apa besok? Bukan itu, kata Tuhan. Bukankah hidup di balik cara berpikir sama Tuhan Yesus? Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Setuju nggak? Kan orang suka bilang, kita hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Dua-duanya podawai. Tidak, hidup lebih penting. Hidup saudara lebih penting daripada saudara hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Kalau saudara bisa hargai hidup saudara karena Tuhan ada di dalam hidup saudara dan Dia pemiliknya, saudara tidak akan khawatir menghadapi ini. Karena Yesus bilang begini, ya, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Ya, dan tubuh itu lebih penting daripada, wow, kita sampai susah mau beli baju apa ya? Iya kan? Iya. Begitu udah kebanyakan, itu ada sumbangan baju bekas. Sudah tahu sekarang fakta hidup kita. Sebetulnya bikin masalah siapa? Kita sendiri. Ya. Dengan segala kebutuhan tubuh, kebutuhan hidup, kita selalu memprioritaskan makanan, memprioritaskan apa yang kita pakai, tidak memprioritaskan hidup saudara dan tubuh saudara adalah milik Tuhan dan bahkan kerajaan Tuhan.
di dalamnya. Amin. Kalau saudara memikirkan apa yang Yesus jelaskan di sini, enak sekali. Ya, Yesus, dengar baik, Tuhan tidak datang untuk memelihara makanan hidupmu. Enggak. Masih ingat waktu Yesus berbicara kepada orang Yahudi, dia bilang gini, bekerjalah untuk makanan yang tidak akan habis-habisnya. Masih ingat? Lalu dia bilang, siapakah engkau? Bapa kami siapa? Musa. Kan Abraham, Musa, semua orang Israel pegang itu. Musa memberi kami makan apa? Mana. Gitu kan? Setiap hari ada. Kamu kasih makan apa? Tahu ceritanya nggak sih Yohanes 6 itu? Nggak perlu dibaca lah ya. Yesus suruh makan apa? Makan dagingku. Kabur semua. Saudara percaya bahwa tubuh Yesus ada dalam tubuhmu? Darah Yesus ada dalam tubuhmu? Luar biasa. Karena dia hidup, bergerak di dalam engkau. Itu kata Paulus dalam ceritanya. Dari satu keturunan kita Tuhan buat, dan dia hidup di dalam kita, bergerak bersama kita. Tapi manusia lebih mementingkan kebutuhan daripada kehidupannya, sehingga kekhawatiran pasti menguasai hidup saudara. Bagaimana ini? Mulailah prioritaskan hidup saudara daripada makanan, lalu tubuh saudara untuk kemuliaan Tuhan daripada untuk pakaian. Oh, nggak boleh pakai bagus, boleh, iya, boleh saja, ya. Tetapi jangan engkau khawatir, karena di sana katakan jangan khawatir. Kita ini orang Kristen hebat. Saya khawatir apa? Nggak ada baju pesta, buset deh. Pesta pakai apa? Pakai baju, saudara. Saudara, mari kita memahami bahwa kekhawatiran yang saudara hadapi, masalah hidup yang saudara hadapi itu buatan kita sendiri. Dan karena kita lebih fokus dengan apa yang akan kita makan dan apa yang akan kita pakai. Yesus bilang jangan fokus kepada hidupmu lalu tubuhmu. Karena tubuhmu milik Kristus, ya bukan? Mereka itu belum paham karena mereka belum terima Kristus. Dikatakan di sana mengenal dan memiliki pola pikir kerajaannya, ya, di dalam kehidupanmu. Jadi waktu Yesus menceritakan tentang jangan kamu khawatir, itu cukup panjang, saya nggak baca semua, ya. Tapi di ayat yang ke-32 ini bilang begini. Orang senang ayat 33, pasti katanya. Karena kalau dibilang carilah dulu kerajaan, itu supaya orang datang ke gereja, saudara. Ya kan? Carilah dulu kerajaan, maka semua akan ditambahkan. Kalau kau rajin ke gereja, engkau memprioritaskan ibadah, maka Tuhan akan menambahkan berkat. Masya Allah, baca baik-baik lah. Yuk kita lihat. Ya, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Apa? Makan, pakai. Kekhawatiran hidup itu buat orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Nah, siapa kita? Pak, tapi saya khawatir. Boleh, tapi jangan dikuasai oleh kekhawatiran. Karena kalau saudara fokus kepada problem, kekurangan, masalah, hidup ini tidak enak, saudara. Iya bukan? Iya. Memang sih saya sadar, ada teman saya bilang, Pak, saya lebih baik susah di dalam BMW daripada di atas sepeda, katanya. Setuju. Sama-sama susah, cuman satu dalam BMW. Ya emang beda, saudara. Saya juga paham, ya bukan. Tapi yang kita fokus dengan apa yang kita pakai. Dimanapun saudara, tubuhmu, hidupmu itu milik Tuhan. Saudara bilang lebih enak BMW karena pikiran saudara. Tapi emang begitu, Pak? Ya sudah, nikmati kalau pikiranmu seperti itu. Saudara akan tetap khawatir. Karena saudara pikir pada saat saudara memiliki semuanya, walaupun susah, engkau masih ada sesuatu untuk dipertahankan. Ingat cerita Yesus tentang orang yang kaya menimbun harta? Pada saat engkau bangun besok, engkau tidak bangun lagi. Untuk apa katanya? Luar biasa nggak Yesus kalau bikin perumpamaan? Karena pada saat kita tidak memahami rencana Tuhan,
kita akan khawatir dalam hidup ini. Yuk kita lihat. Semua itu ingat ya, kalau saudara hanya cari makan, pakai berkat-berkat jasmani, berarti saudara tidak kenal Tuhan. Ya. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu, loh Bapak tahu. Coba saudara ingat tadi cerita Yakobus. Bapa terang, ya, tidak pernah ada perubahan. Dia selalu memberikan yang terbaik. Konfirmasi Yesus dia. Ya, karena Yesus bilang begini, Bapa tahu. Nah, ini yang sering dipakai nih. Tetapi carilah dahulu kerajaan Tuhan dan saya tanya, saudara kesini masih cari kerajaan? Kalau saudara di sini masih cari kerajaan, nanti saya baptis ulang, mau? Saudara sudah hidup di dalam kerajaan Tuhan. Pak, di mana kerajaan? Masalahnya, saudara taruh Yesus nggak hidup sebagai raja di dalam hidupmu. Itu saja. Itu saja. Cara berpikir seorang raja yang namanya Yesus berbeda dengan cara berpikir raja duniawi. Kita masih berpikir kerajaan itu raja duniawi, sehingga hidupnya berlimpah-limpah dengan harta dan kekayaan. Bukan. Yesus sudah bilang, damai sejahteraku, kuberikan, kutinggalkan. Tidak seperti yang diberikan dunia. Kalau saudara memiliki damai sejahtera Tuhan, hilangkanlah hal-hal duniawi. Sebab begitu saudara mengukur dengan hal duniawi, pasti kekurangan. Ada yang di sini pernah rasa cukup? Nggak ada. Iya kan? Tidak ada. Itu fakta. Tapi kan kita mau hidup dalam fakta ini seperti apa? Khawatir, menderita, atau bisa menikmati hidup ini dengan Tuhan? Saudara yang pilih. Nah, Yesus bilang begini, tetapi carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Saudara sudah ada di dalam kerajaan Tuhan. Karena kerajaan Tuhan, saya tulis Roma 14 ayat 17. Ya, bukan hal makan, minum, sudah dibilang sama Paulus di ayat itu ya. Melainkan apa? Damai sejahtera. Luar biasa. Maka semuanya itu akan apa? Ditambah. Wah tuh Pak, berarti tambahin terus tuh. Tadinya berkatnya 50 ganda, sekarang jadi 100 ganda. Berlipat-lipat ganda. Itu juga asal comot pula si ganda-ganda itu. Saudara, gak pernah ada Tuhan janji ya berkatmu berlipat berat 100 ganda, nggak ada. Baca ayat itu baik-baik. Ayat itu tidak berbicara berkat, saudara. Mari kita lihat. Maka semuanya itu akan apa yang ditambahkan? Saudara sudah punya semuanya yang Tuhan berikan, tapi Tuhan tambahkan apa? Karunia kenikmatan. Paham? Kalau saudara mau berbicara berkat, maaf, orang yang tidak percaya Tuhan pun kaya-kaya. Setuju? Kaya, bahkan lebih kaya. Sampai-sampai Om Ayub sedih lihat itu. Ya, Om Ayub kaya jadi miskin. Orang yang kaya, yang fasik kata dia, makin kaya. Anaknya nggak mati-mati, anak dia mati sakit pula. Itu kalau Om Ayub orang Kristen sudah murtad dia. Untung Om Ayub bukan Kristen, orang Manado dia. Oke, sudah. Jadi kalau saudara lihat di sini, Tuhan, kalau kita memiliki kerajaan Tuhan, yaitu damai sejahtera, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, ya, lalu saudara mengerti kebenaran, maka mungkin saudara makan nasi apa sih yang murah? Nasi kucing ya Mbak. Kalau nasi anjing mahal, gede dia, soalnya anjing gede. Saudara makan nasi kucing, itu saudara bersyukur. Paham? Kenapa? Memiliki karunia untuk Salomo menikmati nasi kucing. Salomo bilang, karunia menikmati itu pun dari Tuhan. Jadi kita selalu fokus kepada makanannya, kita fokus kepada pakaiannya. Tuhan bilang jangan, fokus kepada hidupmu, fokus kepada tubuhmu, karena hidupmu dan tubuh itu milik Kristus, kata dia. Ya, bayangkan, apakah Tuhan akan membiarkan engkau seperti itu? Tidak. Oh gitu Pak ya, nanti Tuhan kasih baju. Bukan.
kemudian lagi saudara kembali lagi fokus ke yang saudara. Nih, fokus yang saudara pikirkan. Milikilah pikiran dan perasaan Kristus. Saudara, hari ini fakta kehidupan itu yang terakhir. Mari kita lihat. Filipi 4 ayat 13. Fakta nyata kehidupan orang percaya selalu ada apa? Kekurangan. Lalu ada apa? Kelimpahan. Pak, saya maunya stabil. Buru-buru ya, siapin surat wasiat dan pilih kuburnya di mana. Oh iya kan? Kalau mau stabil gitu kan. Nggak ada yang stabil, saudara. Paulus bilang begini, kukatakan ini bukan karena aku kekurangan, ya, sebab aku telah belajar apa? Ini perlu belajar. Mencukupkan dari dalam dalam segala apa? Keadaan. Dia mencukupkan dirinya dalam setiap masalah, dalam setiap keadaan hidupnya. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Wow. Jadi banyak orang Kristen berusaha hidup benar, berusaha rajin ke gereja, rajin 20 berdoa, bahkan yang luar biasa rajin memberi supaya Tuhan beri lebih banyak lagi, gitu kan? Agar mereka selalu melimpah-limpah. Paulus bilang, aku mencukupkan diri. Aku tahu apa kekurangan. Jadi kalau dia tahu, dia pernah di situ, ya. Tapi orang Kristen menolak kekurangan. Karena pikirannya masih kebutuhan hidupnya, makanannya, pakaiannya. Ingat Yesus bilang, hidup lebih penting. Tubuh lebih penting. Bukan hal yang di luar yang saudara pakai atau apa yang saudara masukkan dalam tubuhmu. Itu tidak penting buat Tuhan. Tuhan care hidup saudara, pribadi saudara. Mari kita lihat. Dalam segala hal dan dalam segala perkara. Wow, komplit. Kata hal dan perkara memang beti, tetapi berbeda. Ya, kalau hal itu segala sesuatu yang dia miliki, yang dia nikmati. Kalau perkara itu dalam segala masalah yang dia hadapi. Dia katakan, tidak ada sesuatu yang merupakan, dia tahu semua. Bukannya dia tahu rahasia orang, bukan. Kehidupan ini susah, senang, banyak masalah, dia tahu dan dia rasakan. Nggak ada rasul yang seperti dia, keluar masuk penjara. Biasanya rasul-rasul sekarang keluar masuk Mercy. Untung saya ada jual Mercy saya. Maaf. Saudara yang kasih Tuhan, paham? Ya, apa katanya? Baik dalam hal, lihat ya, Yesus bilang, mana lebih penting, makanan atau hidup? Baik dalam hal kenyang maupun, jadi dia bilang, kalau saudara fokus kepada yang saudara makan, saudara akan kenyang dan saudara bisa lapar. Hebat Yesus. Ya, baik dalam hal apa? Kelimpahan maupun kekurangan. Yesus bilang, mana lebih penting, tubuh atau apa yang kau pakai? Mari kita baca kalimat terakhir. Yuk, 1, 2, 3. Segala perkara. Jadi inilah fakta kehidupan ya. Pasti ada masalah dalam hidup saudara, ada kekurangan dalam hidup saudara, ada kelimpahan mungkin, ada hal yang baik, adalah hal yang tidak baik. Saudara sudah paham, yang baik itu datangnya dari Tuhan. Yang tidak baik itu mayoritas keinginan saudara. Ya, bahkan dunia ini kita sudah pelajari, sejak dosa maka terkutuklah bumi. Sehingga saudara membuat apapun di dunia ini, ada resikonya nggak? Ada. Ya, jadi orang sudah rencana bagus, bisa saja ada masalah, saudara kasih Tuhan. Jadi bersyukurlah bahwa saudara memiliki Tuhan, sehingga kita bisa mengatakan bersama Paulus, dalam segala perkara saya dapat menanggungnya di dalam Kristus, karena dia akan memberi kekuatan dengan saudara menggunakan cara berpikir saudara sebagaimana cara berpikir Kristus. Tuhan berkata, apa yang saudara pilih sekarang hanya ada 2 pilihan. Saudara mau melanjutkan hidup
atau saudara membuat banyak alasan dalam hidupmu? Iya, di slide terakhir saya katakan, there are only two options, make progress or make space. Kita kan selalu begini, ada masalah, habis begitu sih, itu orangnya gak baik, itu pendetanya begitu, itu bosnya begitu, ini masalahnya nih, iya masalahnya saya gak ada uang, ya emang gak ada uang, masalah lah. Banyak orang cari excuse. Tidak ada yang mau maju. Padahal Tuhan mau kita menikmati hidup ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur Tuhan.